Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahra Wahyu Al-Syairah. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1 AMPI. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu hadis riwayat dan hadis diroyah. Secara bahasa, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, ilmu hadis ada dua. Yang pertama, ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, maupun tingkah laku beliau. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in, yang meliputi ada dua. Yang pertama, cara periwayatannya, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadis dari seorang periwayat atau rawi kepada periwayat lain. Yang kedua, cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan, dan pembukuan hadis. Ilmu ini tidak membicarakan hadis dari sudut kualitasnya, seperti pembahasan tentang adalah atau keadilan, sanad atau kejanggalan, dan ilat atau kecacatan atau matan. Ilmu hadis riwayat ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua ialah ilmu hadis diroyah. Apa sih ilmu hadis diroyah itu? Ilmu pengetahuan yang membahas tentang kaidah-kaidah, dasar-dasar, peraturan-peraturan yang membantu untuk membedakan antara hadis yang sahih yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hadis yang diragukan penyampaiannya kepada beliau. Tujuan dan manfaat ilmu hadis diroyah. Yang pertama itu mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah SAW sampai masa sekarang. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengaplikasikan hadis lebih lanjut. Yang keempat, mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Nah, di sini ada sejarah perkembangan hadis riwayat dan hadis diroyah. Yang pertama, periode dari Nabi Muhammad SAW, mulai dari hadis riwayat. Larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Sahabat memiliki catatan hadis koleksi. Nah, dari hadis diroyahnya yaitu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, ada dari periode sahabat. Dari hadis riwayah, rihlah ilmiah, dan dari hadis diroyahnya timbul secara lisan. Yang ketiga yaitu periode tabi'in. Dari hadis riwayah, hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan dari hadis diroyahnya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Periode terakhir yaitu periode dari tabi dan tabi'in. Yang pertama, hadis dari riwayah, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Nah, hadis diroyahnya yaitu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang hadis riwayat dan hadis diroyah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.